Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya, saya ingin memberitahu makna-makna sila-sila Pancasila di masyarakat. Yang pertama, toleransi dalam umat Islam, toleransi antar umat beragama dan kebebasan beribadah, menghormati hak asasi manusia dan bersikap adil, menjaga keutuhan dan keberagaman budaya bangsa. Oke, lanjut. Karena saya tadi udah beritahu makna-makna dari Pancasila untuk penerapan di masyarakat, saya akan memberikan contoh perilaku yang mencerminkan pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila pertama, mengikuti jadwal melaksanakan ibadah sholat di sekolah, mulai dari sholat duha, sholat zuhur, dan juga asar. Dari sholat itu kita juga diiringi dengan menjalankan seperti mengaji bersama atau tilawah setelah sholat. Lanjut, yang kedua, saling menghargai dan toleransi sesama walaupun berbeda keyakinan. Di sini di sekolah YPP Paru mengadakan program di mana siswa dan siswinya yaitu walaupun berbeda-beda kita tetap satu jurang. Maksudnya adalah di sini dicampur antara umat Islam dan umat Kristen. Di sini juga tidak membeda-bedakan antara satu sama yang lainnya. Lanjut, sila kedua, tidak mengejek fisik atau kekurangan orang lain. Kita sebagai manusia dan sudah diajarkan bagaimana pentingnya kita menghargai dan menghormati dan jangan saling mengejek satu sama lain. Terus lanjut, yang kedua, menolong teman yang mengalami kesulitan tanpa membedakan latar belakang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang saya alami belakangan ini, yaitu misalkan saya punya teman namanya Febri, dia kesulitan dalam belajar. Insya Allah saya dengan kemampuan yang saya punya, saya akan membantu dia dengan sebisa mungkin yang saya berikan. Terus yang ketiga, sila ketiga yaitu ikut upacara bendera sebagai bentuk cinta tanah air. Biasanya di SMK YPP Parung memang mengadakan upacara bendera. Upacara bendera pun tidak hanya untuk hari Senin saja, dia pun mengadakan upacara pada hari 14 Agustus untuk memperingati Hari Pramuka Nasional. Dan masih banyak lagi upacara-upacara yang saya ikuti akhir-akhir ini. Terus yang kedua, bekerjasama dengan teman tanpa membeda-bedakan suku atau daerah asal. Di sini juga kita beragam ya, ada suku Sunda, Jawa, dan lain-lain. Dan saya insya Allah ingin bekerjasama dan selalu support satu sama lain agar kita selalu bersama-sama. Lanjut, sila keempat, aktif memberikan pendapat dan selalu bertanya saat diskusi di kelas dengan sopan. Tentunya kita sebagai manusia tidak bisa dikenali sendiri. Dan mungkin untuk saya sendiri orang yang sangatlah aktif untuk bertanya, karena saya merasa kalau misalkan saya sendiri tidak bertanya, saya akan tersesat di jalan. Dan orang tua saya juga mengajarkan untuk selalu bertanya dan meminta pendapat kepada orang lain. Lanjut, menghormati hasil keputusan bersama walaupun berbeda pendapat dengan melakukan musyawarah mufakat untuk memilih anggota muhadharah melalui penghitungan suara. Jadi yang saya ambil dari kehidupan sehari-hari yang kemarin saya alami, kemarin ada yang namanya voting. Voting di sini saya buat dengan rapat yang saya buat juga, di mana saya menentukan anggota muhadharah yang alhamdulillah ya ini menjadi terakhir untuk saya dan teman-teman. Dan alhamdulillah saya sudah menjalankan itu semua dengan baik dan lancar. Lanjut, menghormati. Lanjut, sila kelima yaitu tidak mengejek fisik atau kekurangan orang lain, menolong teman yang mengalami kesulitan atau membedakan latar belakang. Oke, jadi itu semua kita harus rangkul bareng-bareng, menegakkan keadilan juga. Kita sesama manusia, jangan saling membeda-bedakan. Terus kesimpulannya adalah
jiwa